Halo semua, selamat datang di channel kami, Jola Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi pada bulan November pada tahun 2019, tepatnya di negara Swedia. Seorang gadis muda yang bernama Wilma Anderson, saat kejadian dia berusia 17 tahun, ibunya yang bernama Linda mengatakan jika anaknya itu adalah tipe anak yang sangat ceria. Dia sangat dekat dengan siapapun dan juga mudah bergaul. Wilma memiliki hobi berfoto dan dia sangat aktif di sosial media. Di saat Wilma berusia 15 tahun, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Tiska Ahmed Sabas. Saat itu dia berusia 20 tahun, di mana 5 tahun lebih tua dari Wilma. Diketahui jika Tiska adalah orang keturunan dari Irak. Saat dia berusia 8 tahun, ayahnya membawanya pindah ke negara Swedia untuk mencari kewarganegaraan baru. Di sana Tiska tinggal bersama dengan ayah dan ibu tirinya di kota yang bernama Uddevalla. Menurut teman Tiska, dia sejak kecil sering dibully dan diejek di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, Tiska memiliki kepercayaan diri untuk melawan para pembulinya. Setelah Tiska lulus sekolah, dia mendapat kerja sebagai sektor di layanan penitipan anak. Pada tahun 2014, Tiska akhirnya mendapatkan kartu kewarganegaraan Swedia. Di sisi lain, Wilma tinggal bersama dengan saudara perempuannya yang bernama Emily setelah orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Wilma tidak diizinkan untuk tinggal dengan ayah atau ibunya kala itu, maka dia tinggal bersama dengan saudara perempuannya yang bernama Emily. Walaupun Wilma tidak tinggal bersama dengan ibunya, Wilma masih terus mendapat pengawasan dari Linda dan juga ayah kandungnya. Menurut Linda, dia sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya saat dia mengenal Tiska. Namun demi kebahagiaan anaknya, Linda menerima keputusan Wilma untuk menjalin hubungan dengan Tiska. Pada tahun 2018, Wilma dan Tiska mereka hidup serumah dan menyewa sebuah apartemen di kota Uddevalla. Kehidupan keduanya berjalan dengan harmonis dan mereka telah merencanakan untuk segera menikah. Namun tidak lama setelah mereka tinggal seatap, Tiska mulai mengatur kehidupan Wilma. Linda mengetahui jika Wilma selama 2 tahun tinggal bersama dengan Tiska, perilaku anaknya itu mulai berubah drastis. Pada tanggal 14 November pada tahun 2019, Wilma menelpon Emily dan mengatakan jika dia tidak bahagia hidup dengan Tiska. Dia ingin segera mengakhiri hubungan tersebut dan kembali hidup dengannya di apartemen. Wilma menjelaskan jika dirinya sudah lelah mendengar Tiska mengatakan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia pakai, kemana dia boleh pergi, dan dengan siapa dia boleh bicara atau bertemu. Tiba-tiba dari dalam saluran telepon, Wilma mengatakan kepada Emily jika Tiska telah pulang dan dia harus segera menutup teleponnya. Setelah Wilma menutup telepon, Emily berusaha menghubungi Wilma lagi, namun handphone tersebut sudah dalam keadaan tidak aktif. Keesokan harinya pada tanggal 15 November, Wilma memiliki jadwal untuk pergi ke dokter gigi, namun hari itu Wilma tidak datang ke sana. Pada tanggal 17 November, Linda mendatangi apartemen Wilma untuk mencari tahu keadaannya. Setelah dia mengetuk pintu beberapa kali, akhirnya Tiska membukakan pintu dan di sana Linda menanyakan apakah Wilma ada di rumah itu dan jika tidak, kemana dia pergi. Menurut Linda, saat itu Tiska dalam keadaan yang tidak normal, pandangannya kosong dan juga termenung. Setelah beberapa waktu Linda mendesak Tiska untuk mengatakan di mana keberadaan Wilma, Tiska akhirnya membuka mulut dan mengatakan jika hubungannya dengan Wilma telah berakhir, dan itu terjadi beberapa hari yang lalu. Wilma telah meninggalkan apartemen itu dengan membawa semua barang-barangnya dan dia juga tidak tahu kemana dia pergi dan dengan siapa.
Linda berusaha masuk ke dalam apartemen untuk memastikan jika Wilma tidak ada di sana, namun Tiska tidak mengizinkan Linda. Tiska lalu menjelaskan saat dia pulang kerja pada pukul 5.30 sore, dia melihat Wilma sedang berdiri di depan pintu sambil menenteng barangnya. Wilma mengatakan jika dia akan meninggalkan apartemen tersebut dan hubungan mereka telah berakhir. Setelah mendengar pernyataan dari Tiska, Linda pun meninggalkan apartemen tersebut, sedang Emily mencari keberadaan Wilma dengan cara mengunggah status di sosial media dan juga mencantumkan foto Wilma untuk meminta bantuan kepada warga. Emily sangat yakin jika Wilma tidak akan pergi tanpa memberi kabar kepadanya. Emily dan Linda sangat mengkhawatirkan keberadaan dan juga keadaan Wilma. Kerabat Wilma akhirnya melaporkan hilangnya Wilma ke kantor polisi dan investigasi pun mulai dilakukan saat itu. Pencarian Wilma pun dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan helikopter, anjing pelacak dan juga siaran TV nasional. Polisi saat itu juga memanggil Tiska untuk dimintai keterangan ke kantor polisi. Namun Tiska mengatakan jika dia tidak tahu kemana Wilma pergi setelah meninggalkan apartemennya. 3 hari setelah Wilma dinyatakan hilang dan polisi juga belum mendapat informasi tentang keberadaan dan keadaan Wilma, polisi memanggil lagi Tiska. Dan kali ini Tiska mengatakan jika Wilma memiliki selingkuhan di luar sana dan kemungkinan besar sekarang dia bersama pria tersebut. Pengakuan Tiska itu langsung dibantah oleh Linda dan juga Emily karena mereka mengatakan jika Wilma telah berubah saat bersama dengan Tiska. Wilma menjadi wanita yang sulit berkomunikasi, menyendiri dan juga menghindar dari orang terdekatnya. Polisi melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap handphone milik Tiska dan di sana mereka menemukan pesan antara Wilma dan Tiska. Percakapan mereka terbilang sangat tidak sehat di mana pertengkaran dan perselisihan selalu menjadi topik utama. Polisi mengikuti jejak Tiska sejak pada tanggal 14 November di mana Emily terakhir kalinya mendapat telepon dari Wilma. Polisi mendapat rekaman CCTV dari sebuah supermarket di mana Tiska pada tanggal 14 November pada pukul 2.30 sore dia sedang berjalan di sana. Tiska pulang pada pukul 5 sore dan tetangga di apartemen itu mengatakan jika hari itu dia mendengar pertengkaran yang sangat hebat dari dalam apartemen Wilma. Tetangganya tidak terkejut dengan suara pertengkaran tersebut karena itu memang sering terjadi. Namun hari itu pertengkaran mereka sangat agresif dan juga perdebatan yang sangat panjang. Tetangganya pun memutuskan untuk mendatangi pintu apartemen Wilma dan memberitahu mereka jika pertengkaran itu sangat mengganggu. Ketika dia sampai di depan pintu apartemen Wilma, tiba-tiba dia tidak mendengar suara apapun dan keadaan di apartemen itu menjadi sunyi. Dia pikir pertengkaran tersebut telah berakhir dan dia pun kembali ke rumahnya. Dan itu menurut tetangga Wilma terjadi pada pukul 6 sore. Polisi melacak pergerakan GPS mobil Tiska selama beberapa hari dan pada tanggal 14 November sore itu sekitar pukul 6.30 Tiska keluar dari apartemennya dengan menggunakan jas dan baju serba hitam. Selama Tiska di ruang interogasi, polisi lain menggeledah rumah Tiska dan di sana mereka menemukan jaket dan juga tas milik Wilma. Mereka sangat yakin jika Wilma tidak akan keluar rumah tanpa membawa jaket dan juga tasnya. Maka polisi menggunakan luminol untuk mengecek keadaan yang ada di dalam apartemen tersebut. Di sana mereka melihat jika lantai dan tembok apartemen tersebut terdapat ceceran cairan merah. Dari ruang tamu terseret ke kamar tidur dan juga di atas ranjang. Dengan bukti adanya cairan merah di seluruh ruangan tersebut, polisi sangat yakin jika kejadian yang sangat mengerikan telah terjadi di sana. Namun mereka tidak menemukan bukti tentang keberadaan Wilma. Tiska di ruang interogasi juga tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan di mana keberadaan Wilma.
Pada tanggal 28 November, setelah 2 minggu Wilma dinyatakan hilang, anjing pelacak akhirnya dibawa ke dalam apartemen Tiska. Anjing tersebut masuk ke dalam kamar tidur dan di sana dia mulai menunjuk sesuatu. Sebenarnya penyidik telah menggeledah isi apartemen tersebut, namun saat itu mereka tidak mendapatkan tanda atau bukti adanya tubuh Wilma. Di kamar tersebut, anjing menunjuk sesuatu di dalam kloset dan di kloset itu terdapat sebuah koper kecil. Penyidik pikir jika koper tersebut adalah koper biasa dan mereka tidak curiga apa yang ada di dalamnya. Setelah tercium oleh anjing pelacak, mereka mengeluarkan koper tersebut lalu membukanya. Di koper kecil itu terdapat bungkusan plastik yang juga dilapisi oleh aluminium foil. Dari dalam koper terdapat cairan merah yang keluar dan juga bau yang sangat menyengat. Mereka buka bingkisan kecil tersebut dan ternyata di sana terdapat kepala Wilma yang telah terpotong. Pihak forensik melakukan penelitian terhadap kepala korban dan di sana terdapat luka pukulan di bagian kepala, juga luka di bagian mata. Pihak forensik tidak dapat mengetahui apa penyebab kematian korban. Keluarga Wilma kini tidak lagi mencari orang hilang, namun mereka kini mencari di mana bagian tubuh Wilma. Diduga jika korban dihabisi di ruang tamu dan dari sana jasad korban diseret ke kamar mandi dan kemungkinan di sanalah korban dimutilasi. Tiska tidak mau mengatakan di mana tubuh Wilma dia sembunyikan dan bagaimana kronologi dia dapat mengakhiri korban. Di pengadilan, Tiska juga tidak mau mengatakan banyak hal hingga keluarga Wilma meminta dan memohon kepada Tiska agar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan di mana tubuh Wilma berada. Tiska hanya menatap dengan tatapan yang sangat tajam tanpa emosi dan sambil menunjuk jarinya ke atas. Menurut dokter psikiatris, Tiska dinyatakan dalam keadaan gila saat melakukan kejahatan. Persidangan kasus tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli pada tahun 2020. Tiska Ahmed Sabas dinyatakan bersalah atas pembunuhan, mutilasi dan juga penyembunyian mayat. Di sana Tiska dijatuhi hukuman seumur hidup dan dia akan dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 10 tahun. Tiska berusaha mengajukan banding, namun setelah banding dilakukan, Tiska masih dijatuhi hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersyarat kini dapat diajukan setelah dia menjalani hukuman selama 18 tahun penjara. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.